Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu di kelas Maya, masih dengan bahasan yang sama, yaitu sistem ekskresi. Di minggu kemarin kita sudah membahas salah satu organ ekskresi, yaitu ginjal, mulai dari struktur ginjal, kemudian fungsi ginjal, serta proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Nah, untuk hari ini kita akan membahas organ ekskresi lainnya, yaitu hati, kemudian paru-paru, dan kulit. Nah, karena kemarin juga sudah sedikit disinggung bahwa organ ekskresi itu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kita akan jelaskan satu persatu dan kita mulai dari hati. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena mampu membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urea yang akan diekskresikan ke dalam urin. Jadi singkatnya, hati itu berfungsi untuk menetralisir racun atau mendetoksifikasi, sehingga senyawa-senyawa tadi yang awalnya bersifat racun menjadi tidak beracun. Kemudian nanti senyawa-senyawa hasil rombakannya akan dibuang melalui urin yang dibentuk di dalam ginjal kemarin. Nah, hati manusia memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg, terdiri atas dua lobus yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Nah, ini adalah gambar hati kita. Nah, jadi hati kita itu terdiri dari dua lobus, ada lobus kanan, kemudian ada lobus kiri. Antara lobus kanan dengan lobus kiri dibatasi oleh ligamen, namanya adalah ligamen falciformis. Nah, ya. Kemudian lobus kanan terbagi lagi menjadi 3 lobus yang lebih kecil. Jadi yang ini yang kanan kalau dilihat terdiri lagi dari 3 bagian. Ini 1, 2, kemudian ada bagian yang ketiga. Nah, hati ini dibungkus oleh jaringan ikat padat yang disebut dengan kapsula hepatika. Jadi hati kita ada pembungkusnya. Pembungkusnya terdiri dari jaringan ikat padat, namanya kapsula hepatika. Kemudian setiap lobus terdiri atas sejumlah lobulus atau unit hepat yang berbentuk poligonal 5 segi 5 atau segi 6 yang dipisahkan oleh percabangan dari kapsula hepatika yang disebut dengan kapsul Gleason. Kemudian sekitar 80% dari volume hati ini tersusun dari sel-sel parenkim hepatosit. Sisanya merupakan sel-sel non-parenkim, sekitar 6,5%, sel intrahepatik atau sel oval, hepatoksit, doktular, dan sel-sel imun atau sel-sel kekebalan tubuh. Nah, hati ini berfungsi sebagai berikut. Nah, jadi hati kita berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, empedu itu adalah cairan berwarna hijau, terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter per hari, berasal dari perombakan hemoglobin yang sudah tua. Nah, kemudian sel-sel darah merah yang sudah tua tadi akan dirombak di hati, kemudian disimpan di dalam kantung empedu atau disekresikan ke duodenum atau ke usus besar. Sekresi empedu berfungsi untuk membantu pencernaan lemak dengan cara mengemulsi lemak, mengaktifkan enzim lipase dengan cara mengemulsi lemak tadi, kemudian mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Kemudian empedu sendiri itu mengandung kolesterol, garam empedu, lecithin, serta pigmen bilirubin dan piliperdin yang berwarna hijau kebiruan.
Di dalam usus pigmen tersebut akan menghasilkan atau akan mengalami oksidasi yang nantinya akan menjadi urobilin yang menyebabkan warna feses dan urin menjadi kekuningan. Apabila saluran empedu ke usus harus tersumbat oleh batu empedu, maka warna feses menjadi putih keabuan. Namun apabila saluran empedu di hati yang tersumbat, zat empedu akan masuk ke peredaran darah sehingga kulit penderita menjadi kekuningan atau mengalami penyakit hepatitis atau penyakit kuning. Kemudian hati kita juga menghasilkan hormon trombopoietin, di mana hormon ini merupakan hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Kemudian menghasilkan albumin yang merupakan komponen daripada plasma darah. Kemudian menghasilkan hormon angiotensinogen, yaitu hormon yang diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah. Menghasilkan enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Kemudian menghasilkan enzim glutamat oksaloasetat transferase dan laktat dehidrogenase. Nah, ini adalah yang dihasilkan oleh hati. Kemudian fungsi lain dari hati adalah hati dapat menyimpan glikogen, kemudian lemak, zat besi, zat tembaga, vitamin A, vitamin D, serta vitamin B12. Kemudian hati juga dapat mengikat vitamin D yang dilakukan bersama-sama, mengaktifkan vitamin D yang bekerja sama dengan ginjal. Jadi barengan dengan ginjal kerjanya. Kemudian fungsi hati yang lainnya adalah fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel Kupper. Fungsi yang lainnya mengalami degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Kemudian tempat degradasi amonia menjadi urea. Nah, tadi ada empedu. Nanti empedu ini akan disimpan, hasil dari empedu ini akan disimpan di dalam kantung empedu. Jadi kalau kita lihat hati ayam, ketika ada hati ayam ini ada yang warna hijau agak kebiru-biruan. Nah, ini kalau pecah kemudian cairannya mengenai hati, maka hati ayam itu akan menjadi pahit karena memang cairan empedu itu tadi merupakan zat-zat, isinya adalah zat-zat hasil rombakan yang bersifat racun, ya. Jadi disimpannya di sini. Nah, di manusia pun sama, kalau ini pecah maka bisa menyebabkan kerusakan pada berbagai macam fungsi organ, ya. Kemudian itu hati. Nah, organ ekskresi yang lainnya adalah paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena dapat mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. Untuk membuktikannya kamu cukup mudah. Silakan kamu tiup balon. Nah, balon itu akan menjadi besar. Nah, itu artinya kamu mengeluarkan CO2 yang membuat balon tadi menjadi besar. Untuk membuktikan bahwa kita menghasilkan atau mengeluarkan H2O juga cukup mudah. Kamu tarik napas, kemudian keluarkan napasnya di dekat kaca. Maka nanti di kaca itu atau di cermin itu akan ada titik-titik air, ya, atau uap air. Kemudian CO2 dan H2O tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob, di mana memerlukan oksigen di dalam mitokondria atau lebih dikenal dengan respirasi sel untuk menghasilkan energi berupa ATP. Pada respirasi intraseluler digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Zat sisa CO2 dan H2O diangkut dari zat sisa CO2 dan H2O dari sel-sel jaringan itu diangkut oleh darah menuju hati ke paru-paru. Selanjutnya melalui saluran pernapasan dibuang keluar dari
tubuh. Nah, untuk strukturnya kemarin sudah jelas ya, untuk paru-paru sudah Ibu jelaskan di sistem pernapasan. Organ ekskresi berikutnya adalah kulit. Nah, kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter persegi dan memiliki berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Fungsi kulit diantaranya adalah satu, sebagai organ ekskresi, karena kulit akan mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Kemudian selain organ ekskresi, kulit berfungsi sebagai perlindungan, di mana kulit dapat melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Kemudian fungsi yang ketiga, kulit berfungsi sebagai pengatur suhu badan, di mana kelenjar keringat dan pembuluh darah yang ada di dalam kulit akan mengatur dan mempertahankan suhu badan. Kita nanti lihat bagannya. Kemudian berikutnya adalah fungsi kulit metabolisme, di mana kulit ternyata dapat mensintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang terakhir, fungsi kulit itu sebagai alat komunikasi. Maksudnya di sini kulit merupakan stimulus komunikasi antara tubuh kita dengan lingkungan. Jadi stimulus lingkungan itu atau rangsangan dari lingkungan akan diterima oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Kulit merupakan media ekspresi wajah yang penting untuk melakukan komunikasi. Nah, sekarang kita lihat struktur kulit. Kulit kita terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun dari berbagai macam sel. Lapisannya yang pertama disebut dengan lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit yang tersusun dari sel-sel epitel pipis squamosa berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinasi atau pengerasan. Kemudian keratin itu merupakan protein keras anti air yang berfungsi melindungi permukaan kulit. Terbayang ya jika kulit kita itu tidak mengalami keratinasi ketika kita bermain air hujan, maka air hujan itu akan masuk ke dalam tubuh kita ya, karena kulitnya tidak tahan air. Nah, alhamdulillah kulit kita mengalami keratinasi sehingga kulit kita tidak begitu saja bisa kemasukan air ya, jadi anti air kulit kita itu. Nah, jaringan epidermis itu tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian epidermis yang sangat tebal itu terdapat pada bagian kaki dan tangan, sedangkan yang tipis biasanya terdapat di sekitaran wajah. Nah, epidermis kita ini terdiri dari stratum corneum, kemudian stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basalis atau germinativum. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi epidermis terdiri dari stratum corneum. Nah, stratum corneum ini merupakan lapisan yang paling atas, terdiri atas 25 sampai 30 lapisan sisik dari sel-sel yang tidak hidup. Jadi, stratum corneum ini tersusun dari sel-sel yang tidak hidup. Dan lapisan ini, ya, lapisan stratum corneum ini diganti oleh sel-sel dari dasar ke atas setiap 15 sampai 30 hari. Jadi kalau sudah 15 hari, 30 hari itu lapisannya terlepas begitu saja. Kemudian digantikan oleh sel-sel yang ada di bawahnya, yaitu sel-sel yang berasal dari stratum lucidum. Nah, kalau kita rajin mandinya dan benar mandinya, jadi ketika pakai sabun itu kulitnya digosok, maka itu lapisan stratum corneum itu banyak yang terbuang, karena lapisan stratum corneum tadi merupakan lapisan yang mati ya. Tapi jangan khawatir, walaupun terbuang itu akan kembali terbentuk dari stratum berikutnya ya. Dan ini berlangsung 15 sampai 30 hari. Kemudian yang kedua tadi ada stratum lucidum.
stratum lucidum ini merupakan lapisan jernih dan transparan, terdiri atas 6 sampai dengan 4 stratum lucidum terdiri atas 4 sampai 7 lapisan sel-sel pipih yang tidak berinti, yang mati atau hampir mati. Kemudian lapisan ketiga adalah stratum granulosum, atau di sini prekursor perbentukan keratin. Nah, stratum granulosum ini terdiri atas 3 sampai 5 lapisan sel-sel bergranula keratohyalin yang merupakan tadi prekursor. Prekursor itu pemicu pembentukan keratin. Kemudian ada stratum spinosum. Stratum spinosum adalah lapisan sel-sel spina atau sel-sel tanduk yang memiliki tonjolan penghubung intraseluler atau desmos. Kemudian berikutnya yang terakhir ada stratum basalis atau germinativum. Nah, lapisan ini merupakan lapisan sel-sel yang melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit di bawahnya atau di bagian dermis. Kemudian pada stratum basalis, pembelahan sel berlangsung secara cepat dan sel-sel baru didorong masuk ke lapisan berikutnya. Di bawah dan di antara sel-sel stratum basalis terdapat melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Melanin berfungsi dalam pewarnaan kulit dan melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Produksi melanin akan meningkat jika kulit terpapar cahaya matahari. Jadi kalau kita sering terkena cahaya matahari, ya, sering berpanas-panasan, maka produksi melanin akan meningkat sehingga kulit kita menjadi berwarna lebih gelap. Nah, kemudian lapisan kedua dari kulit namanya adalah lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini dipisahkan oleh membran dasar atau lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu yang pertama ada lapisan papilar yang merupakan jaringan ikat areola renggang dengan fibroblast, sel emas, dan makrofag. Papila kulit ada yang menyerupai jari menonjol ke dalam lapisan epidermis, mengandung banyak pembuluh darah dan reseptor sensoris, taktil atau sentuhan. Kemudian yang kedua ada lapisan retikuler. Lapisan retikuler tersusun dari jaringan ikat irreguler yang rapat, kolagen, dan serat elastis. Sejalan dengan bertambahnya usia, maka deteriorasi atau penurunan mutu simpul kolagen dan serat elastis menyebabkan pengeriputan kulit. Jadi kalau usia kita menjadi lebih banyak alias lebih tua, maka lapisan retikuler ini akan menjadi sedikit sehingga kulit menjadi keriput, ya. Kemudian lapisan ketiga namanya adalah lapisan hipodermis atau subcutaneous, di mana lapisannya ini adalah lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung sel lemak, pembuluh darah, serta ujung sarafnya. Jadi kalau mau kita disuntik, maka bagian kulit itu harus kena sampai dengan hipodermis. Jadi kalau hanya bagian dermis nggak ngaruh, ke bagian dermis juga nggak ngaruh. Nah, ketika mau masuk karena ada pembuluh darahnya itu ada di hipodermis, maka itu harus lebih ditekan ketika melakukan suntikannya, gitu ya. Jarum suntiknya lebih ditekankan ke dalam sampai ke bagian hipodermis dari kulit kita. Nah, kemudian selain yang tadi, di dalam kulit juga tersusun dari di dalam kulit juga terdapat kelenjar. Nah, kelenjar yang ada di kulit itu ada 2, ada kelenjar keringat yang berada di lapisan dermis dan ada kelenjar sebaceus. Kelenjar keringat atau sudorifera ini tadi terdapat di lapisan dermis, di mana kelenjar keringat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelenjar keringat ekrin. Nah, kelenjar keringat ekrin ini merupakan kelenjar keringat tubuler sederhana dan berpilin, tidak berhubungan dengan folikel rambut, serta tersebar meluas ke seluruh tubuh, terutama pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Jadi kalau dahi kita, telapak tangan, dan kaki kita banyak berkeringat, wajar karena ada kelenjar keringat, namanya kelenjar ekrin. Kemudian sekresi keringat atau keringat yang dikeluarkan dari kelenjar ini mengandung air
yang dapat membantu pendinginan melalui penguapan untuk mempertahankan suhu tubuh. Dan biasanya keringat yang keluar dari ekrin itu tidak berbau, ya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin. Nah, kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar yang keringat yang besar, kemudian dia bercabang dengan penyebaran yang terbatas pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada aksila atau ketiak, kemudian areola payudara, dan area genital. Sekresi dari kelenjar ini pada awalnya tidak berbau, yang kemudian akan berbau karena berkolaborasi, bekerja sama dengan bakteri. Jadi biasanya keringat yang keluar pada ketiak, kemudian pada bagian alat genital kita itu akan mengalami bau karena si keringatnya di bagian tadi itu banyak bakteri, jadi keringat bekerja sama dengan bakteri dan hasilnya menghasilkan aroma yang tidak sedap. Kemudian kelenjar yang kedua adalah kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus ini kelenjar yang mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke follikel rambut. Kemudian sebum itu sendiri adalah campuran lemak, zat tilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Sebum berfungsi sebagai pelembut kulit, bakterisida, ya, bakteriasida, jadi yang mencegah bakteri, dan sebagai pertahanan terhadap evaporasi atau penguapan. Nah, bagaimana struktur kulit? Ini yang kita sebut kulit. Ini kulit kita terdiri dari 3 lapisan utama. Tadi ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, dan ada lapisan hipodermis. Kemudian tadi bagian dermis ini terdiri lagi dari beberapa lapisan, ada 5 tadi, ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Di mana yang paling atas stratum corneum itu terdiri dari sel-sel yang mati dan mengelupas tadi 15 sampai dengan 30 hari ini, ya. Kemudian tadi ada dermis, ya, ada bagian dermis, ada ada lapisan papilar dan ada lapisan retikular. Kemudian ada lapisan ketiga namanya hipodermis atau subkutan, ya. Nah, di sini banyak terdapat sel lemak, makanya digambarkannya warna kuning. Kemudian ini ada tadi kelenjar keringat, ada kelenjar ekrin. Ini adalah saraf-sarafnya. Nanti di bab sistem koordinasi akan dijelaskan kembali tentang saraf yang ada di kulit. Jadi ini juga saraf, ya, makanya tadi disebut dengan komunikasi karena di kulit banyak tersebar kuncup-kuncup saraf, ya. Kemudian ada rambut juga, ya, di kulit itu ada rambut yang muncul dari bagian dermis, ya, menembus sampai dengan ke bagian epidermis. Kemudian ada tadi saluran keringat ekrinnya, ya, yang berbentuk seperti spiral. Kemudian ada kelenjar minyak atau kelenjar sebaceus. Nah, kulit tadi dapat mengontrol pengeluaran keringat jadi maksudnya panas tubuh itu akan dihasilkan dari aktivitas metabolisme dan pergerakan otot. Nah, panas yang tadi dihasilkan dapat dikeluarkan atau dibuang melalui paru-paru dan kulit atau bersama feses dan urin. Panas yang dikeluarkan oleh kulit dapat melalui beberapa cara, diantaranya pemancaran. Pemancaran ini artinya panasnya dilepas di udara di sekitarnya, ya. Jadi panas dari kulit dilepas ke udara di sekitarnya. Kemudian bisa juga dengan cara pengaliran atau konveksi, yaitu mengalirnya udara yang telah panas karena menyentuh permukaan tubuh, kemudian digantikan oleh udara yang lebih dingin. Atau dengan cara konduksi, yaitu panas dialihkan ke benda yang disentuh kulit, misalnya ke pakaian, ya. Jadi panasnya tidak langsung ke kulit tapi ke pakaiannya. Kemudian penguapan atau evaporasi, panas dikeluarkan bersama keringat, kemudian keringat menguap.
keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml per hari, bergantung pada kebutuhan tubuh dalam pengaturan suhu. Jika suhu lingkungan tinggi atau panas, maka kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler melebar, sehingga memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit melalui penguapan. Penguapan mengakibatkan suhu di permukaan kulit menjadi turun. Sebaliknya, jika suhu lingkungan rendah, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler pada kulit akan menyempit, maka darah tidak membuang air dan sisa metabolisme. Akibatnya, penguapan akan sangat berkurang dan suhu tubuh tetap panas. Nah, proses pengeluaran keringat sendiri ini diatur oleh hipotalamus yang ada di otak. Hipotalamus akan menghasilkan enzim brakidinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Jadi tadi hipotalamusnya akan menghasilkan enzim brakidinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Jika darah yang melewati hipotalamus melebihi batas normal atau panas, rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Pembuluh darah berdilatasi atau melebar, aliran darah ke permukaan kulit meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuang panas. Kelenjar keringat juga menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat, sehingga evaporasi atau penguapan meningkat dan suhu badan menurun. Sebaliknya, jika darah yang melalui hipotalamus lebih rendah dari batas normal atau dingin, pembuluh darah berkontriksi atau menyempit yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Nah, ini bisa dijelaskan melalui bagan pada gambar berikut. Jadi ini bagannya mungkin bagannya kurang jelas ya, bisa nanti kalian searching lagi. Nah, ini adalah kontrol hipotalamus terhadap pengeluaran keringat. Jadi jika di sini suhu tubuhnya rendah, maka di sini reseptor suhu di hipotalamus akan menstimulasi mekanisme dengan cara menghasilkan panas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini arteri superfisial berkontraksi, mengurangi penguapan ke udara. Darah yang mengalir ke sistem pencernaan akan menurun. Kemudian otot yang bergetar akan meningkatkan respirasi aerob di otot sehingga dapat melepaskan panas. Sementara pada tiroid akan menstimulasi sel untuk meningkatkan metabolisme penghasil panas. Akibatnya suhu tubuh menjadi meningkat dan mencapai suhu yang stabil atau suhu yang homeostatis ya. Jadi sekali lagi, suhu tubuh rendah, maka reseptor suhu di hipotalamus akan menstimulasi mekanisme penghasil panas. Nah, siapa menghasilkan panasnya? Di antaranya tadi ada arteri superfisial. Ini akan berkontraksi, jadi menghasilkan panas. Otot juga berkontraksi, ini akan menghasilkan panas. Kemudian tiroid juga akan meningkatkan metabolisme sehingga dapat menghasilkan panas yang lebih banyak. Nah, akibatnya suhu tubuh akan mengalami peningkatan dan akhirnya suhu tubuh dapat kembali ke posisi normal atau suhu menjadi homeostatis, yaitu di angka 36,5 sampai 37,5. Ini kalau kita lagi kedinginan, maka tubuh kita akan menggigil. Nah, menggigil itu tujuannya untuk menghasilkan panas, otot-ototnya bergerak untuk menghasilkan panas atau memproduksi panas. Nah, ya. Kemudian sebaliknya, jika suhu tubuh kita naik, ya, jika suhu tubuh kita naik atau suhu tubuh kita sedang panas, maka reseptor suhu akan menginisiasi
mekanisme pelepasan panas. Nah, di sini arteri superficial berdilatasi mengakibatkan peningkatan penguapan ke udara. Jadi melebar ya, arterinya melebar sehingga terjadi penguapan ke udara. Nah, aliran darah pada sistem pencernaan itu tetap atau tidak berkurang. Kemudian keringat akan berbentuk di kulit ya. Keringat akan terbentuk di kulit, kemudian diedarkan ke pembuluh keringat tadi untuk bisa keluar dari epidermis. Kemudian tiroid menstimulasi sel untuk menurunkan metabolisme penghasil panas. Metabolisme penghasil panas diturunkan. Kalau tadi naik, ini diturunkan. Maka nanti suhu tubuh akan menjadi turun dan mencapai angka normal, yaitu 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau kita lagi panas, maka pasti banyak keringat yang akan keluar ya, karena tadi si arteri kita menjadi melebar. Jadi terjadilah penguapan untuk mengurangi panas di dalam tubuh ya. Cukup jelas ya sampai sini.